tertutup rapat dengan harapan tidak ada lalat, tidak ada nyamuk. Tapi sore hari itu diasap. Ini sudah salah kaprah. Diasap itu akan merugikan ternak kita sendiri. Karena ternak kita otomatis paru-parunya akan rusak. Saya pesan untuk pemula. Tidak perlu, oh, aku udah punya materi seperti ini, bla bla. Jangan. Ya, mungkin untuk pemula tidak perlu buru-buru. Yang pertama, siapkan bank pakan. Karena di dalam kita memelihara domba yang telah saya geluti ini, kurang lebih 7 tahun lamanya, yang pertama kita harus menyiapkan bank pakan. Karena kita harus paham, kita ini melihara. Kita buat bagaimana mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit daripada peternakan ini. Bukan kita yang dibuat sengsara oleh ternak kita. Seperti dulu pertama awal saya beli rumput satu sepeda motor itu harganya 50.000. Dan satu hari saya membutuhkan 3 sepeda. Artinya 150.000 dikalikan 30 hari mengeluarkan 4.500.000 per bulan hanya untuk rumput, belum pakan-pakan yang lain. Namun kalau rekan-rekan semua bisa menyiapkan bank pakan itu mandiri dengan cara menyewa lahan atau menanam sepanjang jalan desa, gunakan seperti gamal, indigo vera, tanam sepanjang jalan ke desa. Itu kita bisa ya alhamdulillah surplus. Tapi kalau tidak, kita hanya ngerambang tapi kita tidak pernah nanam, saya yakin judulnya rugi. Karena di dalam peternakan itu yang pertama adalah pakan. Kemudian yang kedua itu kandang. Yang ketiga itu pemilihan genetik. Genetik apa yang kita mau pelihara. Yang keempat perawatan. Dan yang kelima marketing. Ini dengan sendirinya akan terbentuk marketing. Kita jelaskan dari pertama, pakan. Pakan seyogyanya pakan itu yang pertama adalah pakan itu bernutrisi tinggi. Seperti kita bisa mengambil ramban. Nah, ramban itu kami gunakan, di sini ada indigo vera, kemudian ada lagi gamal. Nah, karena kami bukan di ketinggian, kami tidak punya pakan-pakan ramban yang lain yang ada tersedia dan kami tanam itu jenisnya. Terus kemudian pakan yang kedua, pakan itu harus murah, bernutrisi, murah, dan yang terakhir adalah berkelanjutan. 3 pakan ini bisa kita lakukan dengan satu cara, yaitu menanam. Tanpa kita menanam, kita tidak akan bisa. Kemudian tahapan yang kedua, setelah kita menanam semuanya, barulah membuat kandang. Membuat kandang ini kita akan melihat waktu menanam pakannya seberapa, dihadapkan dengan kandangnya seperti apa, karena jumlah nanti. Kandang, tentunya kandang itu yang pertama, kandang itu harus sehat. Sehat itu meliputi sirkulasi udara seperti apa. Jangan di dinding semuanya rapat. Ini yang terjadi masih di masyarakat luas seperti itu. Tertutup rapat dengan harapan tidak ada lalat, tidak ada nyamuk. Tapi sore hari itu diasap. Ini sudah salah kaprah. Diasap itu akan merugikan ternak kita sendiri. Karena ternak kita otomatis paru-parunya akan rusak. Seperti halnya mungkin orang merokok dalam ruangan tertutup, tidak keluar dalam satu hari, merokok aja kerjaannya, hanya makan, merokok, dia akan sakit. Tidak layak. Kemudian kandang itu harus lagi, penyinarannya harus jelas. Jadi jangan semua ditutup dengan mungkin spandek, semua spandek. Berilah cahaya. Pakai spandek yang tembus pandang itu. Terus kemudian kelembapan di Indonesia itu tinggi. Seyogyanya kita membuat kandang tingginya tuh minimal 1,5 meter. Karena apa? Jika kita membuat kandang di bawah itu, amoniak dari bawah ini, kotoran ini sangat tajam ke atas. Sehingga dia akan sering sakit mata. Kemudian dia tidak nafsu makan karena sakit. Nah, ini tidak akan gemuk ternak-ternaknya. Terus kemudian setting kandang itu juga akan mempengaruhi.
sejauh mana ternak kita akan berkembang dengan baik. Contoh, setting kandang. Kita pisahkan antara induk dan anak. Namun anak ini bisa bermain ke tempatnya induk. Tapi induk tidak bisa bermain ke tempatnya anak. Seperti lorong yang di belakang saya ini. Nah, ini saya gunakan hanya untuk anak. Anak itu nanti akan keluar ke sini dan di sini akan saya beri pakan yang secara maksimal. Konsentrat maupun hijauan yang 24 jam lah ibaratnya ya. Kita amati mulai dari manajemen pakannya seperti apa. Terus kemudian pemeliharaannya bagaimana. 5 ini kita gunakan untuk percontohan dulu. Tidak usah muluk-muluk. Saya pesan untuk pemula. Tidak perlu, aku udah punya materi seperti ini. Jangan. Yakinkan dulu. Sampai dia beranak pinak seperti apa. Terus pertumbuhannya bagaimana. Lakukan penimbangan. Sehingga kita tahu sebetulnya kita tuh rugi apa untung. Tiap bulannya penimbangan itulah yang menentukan kualitas pakan, kualitas pemeliharaan kita. Dan setting kandangnya di situ akan mempengaruhi juga. Itu. Terus setelah kandang selesai, genetik, pemilihan genetik. Nah, pemilihan genetik bebas, apa saja. Semua ternak bisa sempurna jika perawatannya maksimal. Itu poin yang ketiga, yaitu pemilihan genetik. Karena genetik itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Yang salah hanya manusianya, bagaimana dia menerapkan pemeliharaan tersebut. Terus kemudian di poin keempat ini perawatan, yaitu yang saya sebutkan. Kita maintenance mulai dari pemilihan jantan, pemilihan induk, calon induk. Terus kita plasing induknya, kita beri vitamin, kita beri obat cacing, anti parasit, kemudian kita kawinkan. Ini juga proses yang tidak mudah. Kita harus menentukan dulu genetik seperti apa tadi di poin 3 genetik. Terus kemudian kita mulai dari pertama perkawinan. Terus kemudian bagaimana pakan pada saat dia masih bunting muda. Kemudian pakan itu untuk yang bunting tua. Ini kita perhatikan. Setelah perkawinan selesai, sampai kita menunggu, kita catat kapan masuk kandang kawin. Dia mempunyai masa hamil sampai dengan 5 bulan lamanya. Nah, itu kita beri tanggal masuk kandang kapan, kita tulis saja masuk kandang tanggal sekian. Sehingga nanti kita mempunyai waktu min dan plusnya itu 1 minggu sampai 2 minggu dari penanggalan yang kita catat. Setelah itu, barulah kita manajemen anak. Anak lahir. Babonnya lahir. Ini jangan coba-coba kita hanya sebagai penonton. Lakukan yang terbaik. Kita bantu dia. Bantunya apa? Pada saat domba itu lahiran, jangan cuma di video, tapi kita coba bantu tarik pada saat dia harus keluar dengan sempurna. Itu pertama adalah kepala dan kaki yang keluar. Kita bantu tarik induk itu supaya dia cepat keluar. Kemudian setelah itu sambil kita keringkan, bantu kita keringkan, biarkan induk yang menjilati anak-anaknya tadi. Selain itu, kesempatan pertama dia sudah agak kering, susukan kalau dia belum bisa berdiri. Kalau dia bisa berdiri, bantulah dia ke ambing susunya supaya dia minum kolostrum. Karena kolostrum induk ini sangat penting. Jika dia tidak minum kolostrum, maka dia tidak akan bertahan hidup. Setelah itu selesai, tali pusar. Tali pusar sebaiknya diberikan betadin. Betadin kita semprotkan supaya dia kering. Kita semprotkan 2 kali sehari, pagi dan sore, untuk menghindari serangan bakteri maupun virus yang ada di kandang kita. Ini sangat rawan plasenta ini. Ini harus kita keringkan. Dia kering sampai dengan 5 sampai 6 hari. Tetap kita lakukan pagi sore, dan pagi sore. Kemudian kita juga harus bisa melihat setelah dia lahir, kita susukan, terus kemudian kasih betadin, kita lihat induknya ini mau nggak nyusuin anaknya sendiri. Nah, ini kadang-kadang ada domba, biasanya domba itu yang baru pertama kali lahiran. Nah, ini kadang-kadang dia tidak mau menyusui anaknya sendiri. Karena masih pertama anak tembean ya, disampaikan begitu. Nah, ini kadang-kadang induk tidak mau menyusui. Nah, ini ya kita harus bantu susu. Ya, memang agak menguras
energi kita, pikiran kita untuk ngedot akhirnya. Nah, ini cepat ditangani. Jangan sampai 2-3 hari baru ketahuan. Anak pasti mati. Karena dalam breeding domba ini kita sudah dari tahap pertama, tahap kedua kita sudah sempurna, tahap ketiga kita tidak bisa, selesai. Selesai kita. Ini harus benar-benar ini. Karena yang diharapkan anak itu harus lahir sehat. Nah, karena anak ini yang akan mendapatkan profit gitu. Setelah itu selesai, pengamatan selesai, sebaiknya kita memberi pakan kepada domba, kepada ternak-ternak ini. Setelah memberi pakan, jangan langsung kita tinggal. Paling tidak kita melihat, oh iya, semuanya mau makan. Jangan sampai kita beri makan, ada 1-2 ekor domba yang tidak mau makan. Nah, ini sangat penting. Kita cek suhu badannya bagaimana, pakai termometer. Oh, ternyata demam. Oh, ternyata di dalam mulutnya ada luka. Nah, ini segera panggil tim medis. Nah, kalau belum tahu bagaimana caranya, panggil tim medis. Kemudian perlakuan perawatan yaitu pemberian pakan pada anak. Krevik ya, yang letaknya di belakang saya ini lorong untuk khusus anak. Ini kita berikan. Kita buat sendiri dari bahan-bahan penguat seperti mungkin empok jagung, ada kedelai, yang kedelai reject yang tidak digunakan untuk tempe tentunya lebih mahal, lebih murah. Kalau digunakan untuk yang tempe pasti lebih mahal. Kita beli yang BS atau yang reject. Itu kita jadikan tepung, terus kita campurkan dengan proteinnya yaitu dari kedelai, karbohidratnya dari empok jagung, terus kemudian vitamin dan mineral juga kita berikan. Biasanya bentuknya premix itu kemasan. Karena di ternak ini kan tentunya ada protein, ada karbohidrat, ada serat, ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini yang kita harus siapkan. Kita beli saja yang lebih praktis, karena kalau kita tidak mau praktis bisa sebetulnya kita pakai buah-buahan. Vitamin dan mineralnya sangat kaya buah-buahan tersebut. Jadi itu pemeliharaan singkat, sebetulnya panjang dijelaskan, tidak akan selesai di video ini. Kemudian dengan kita pemeliharaan sempurna mulai dari awal, poin pertama pakan, terus itu kita sudah bagus. Di poin kedua yaitu kandang kita sudah benar. Di poin ketiga pemilihan genetik. Terus kemudian di poin keempat perawatan. Nah, setelah ini selesai, barulah market. Market ini akan mengejar kita. Apabila poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dilakukan secara berturut-turut, tidak saling berlompat-lompatan. Sehingga kita akan menemukan market kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa membuat market itu, tentunya kita akan kebingungan juga gitu. Jadi seperti itu perawatan singkat dari kami Mr. Wedus Farm.